Kita berjumpa lagi di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya Yudi Handoyo dan inilah Sindo News 5 selengkapnya. Kita awali Sindo News 5 dengan informasi biduk rumah tangga Ridwan Kamil dan Natalia Praratya terguncang sejak terungkap dugaan perselingkuhan. Dugaan perselingkuhan RK dan Lisa Mariana. Natalia pun menggugat cerai RK setelah pernikahan yang berjalan selama 29 tahun lamanya. Ini adalah masa-masa ketika masih bersama ya. Wah, saya kalau jadi merasa ini ya, sayang sekali ya. 25 tahun kebersamaan kemesraan Ridwan Kamil dan Natalia Praratya yang kerap dibagikan di media sosial tinggal kenangan karena nggak tahu apakah karena sosok tadi atau bukan ya. Tapi ya resmi digugat cerai. Natalia, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menghadapi sidang perdana di Pengadilan Agama Bandung. Biduk rumah tangga Natalia diguncang usai Ridwan Kamil dituduh menghamili dan memiliki anak dari selebgram Lisa Mariana. Tapi hasil tes DNA-nya sebenarnya membuktikan bahwa anak dari Lisa Mariana bukan anak dari Ridwan Kamil. Fakta bahwa keduanya sempat menjalin hubungan ternyata mengguncang rumah tangga RK, dan sejak dugaan ini terungkap, RK dan Natalia istrinya jarang terlihat bersama ya, seperti yang sering kita saksikan di media sosial. Kebersamaan keduanya tidak nampak lagi begitu, tidak tampil bersama. Dan masalah yang dihadapi Ridwan Kamil datang bertubi-tubi setelah kita ketahui ia kandas dalam Pilkada Jakarta 2024 selain terseret tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Mantan orang nomor 1 di Jawa Barat juga terseret kasus korupsi proyek pengadaan iklan Bank BJB dengan kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. Tapi Ridwan Kamil terus diperiksa oleh KPK dalam hal ini. Penyelidikan kasus korupsi pun masih berjalan, belum ada informasi apakah ada keterlibatan Ridwan Kamil di kasus ini. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini kita juga begitu kaget mengapa ada pertandingan sepak bola tapi seperti kungfu. Tendangan kungfu pemain di Liga 4 berujung pemecatan pemirsa. Ini dia nih. Aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 zona Jawa Timur. Putrajaya Pasuruan lawan Perseta Tulung Agung. Dan rame, wasit memberikan kartu. Firman Nugraha dengan tendangan kungfu ini terkapar hingga dia harus ditandu untuk bisa mendapatkan perawatan. Kita lihat adalah detik-detik salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, menerjang pemain lawan Firman Nugraha dari Perseta Tulungagung di Stadion Gelora Bangkalan dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 zona Jawa Timur. Tendangan kungfu harusnya nggak ada di sepak bola ya. Ini telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara wasit langsung memberikan kartu merah dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Ya, beruntung korban kini kondisinya sudah membaik, tapi seharusnya tidak ada kekerasan yang berlebihan dalam pertandingan sepak bola karena tidak menjunjung sportivitas. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa menuntut agar pelaku dipecat dari klubnya. Nah, ini dia ini. Oh, ada suratnya ini. Menyampaikan bahwa tuduhan ataupun juga sepertinya dipecat dari klubnya jadi berujung panjang pemirsa. Diduga pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulungagung. Akibat perbuatannya pelaku juga terancam sanksi pidana. Wah, jadi panjang sekali ya. Ya, kita jadikan pelajaran ya, junjung sportivitas dimanapun kita bertindak, beraktivitas begitu. Salah satunya juga di pengadilan seperti yang dialami oleh Nadiem Makarim yang mencoba untuk sportivitas tapi juga dia tetap membantah menerima aliran dana 809 miliar rupiah dari kasus korupsi dugaan Chromebook saat ia menjabat sebagai Mendikbudristek 2019-2014. Dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Nadiem juga merasa dirinya dikriminalisasi pemirsa. Nadiem Makarim menolak semua dakwaan
terkait laptop Chromebook, membantah tuduhan menerima aliran 809 miliar. Bantahan disampaikan Nadiem dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Nadiem juga menganggap bahwa kasus yang menjerat dirinya ini merupakan bentuk kriminalisasi atas kebijakan yang dibuatnya saat sebagai menteri. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Perbuatannya disebut dilakukan bersama 3 terdakwa lainnya. Ya, kita harapkan agar persidangan Nadiem Makarim bisa membuka sebenar-benarnya kasus ini ya. Pemirsa, informasi berikutnya ini mengenai galian kabel ini yang ternyata nurani kok ikut raib ketika lampu juga padam ya. Kabel PLN dicuri lalu heran kenapa listrik sering padam. Terang-terangan mencuri kabel, warga kegelapan. Sindikat pencurian kabel listrik milik PLN di sejumlah gardu di kawasan Tambora, Jakarta Barat terbongkar. Dan mirisnya aksi ini didalangi mantan teknisi PLN. Aduh, oknum di dalamnya sendiri. Aksi ini membuat PLN merugi ratusan juta dan pelanggan terdampak pemadaman. Negara rugi, warga gelap, sindikatnya yang terang-terangan beraksi. Duh, kita pengen terang lampunya, bukan aksinya yang terang ya. Tim buruh sergap unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat meringkus 2 pencuri kabel listrik milik PLN di sejumlah gardu kawasan Tambora. Dan saat digeledah dari rekaman CCTV, ini juga terlihat jelas aksinya. Ditemukan juga sejumlah perkakas yang digunakan saat pelaku bernama Ari dan Ngadiono beraksi. Mereka mengenakan seragam pekerja PLN saat beraksi. Pantas tidak ada yang mencurigai ya. Sebelumnya pemirsa, sindikat pencurian kabel PLN ini viral di media sosial dan aksi mereka terekam CCTV seperti yang kita sampaikan tadi. Dan berbekal rekaman ini polisi menangkap satu persatu pelaku dan salah satunya juga adalah Eko Wahyudi di Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan terungkap sindikat ini diotaki mantan teknisi PLN dan sudah beraksi selama 2 bulan terakhir. Para pelaku menjual kabel curian dengan harga murah, hasilnya kemudian dibagi rata antar mereka. Dan akibat kerugian ini pemirsa, ternyata PLN nggak main-main, merugi hingga 220 juta rupiah. Nggak hanya rugi duit, tapi rugi pelanggan kita semua ini juga terdampak pemadaman. Ya, atas perbuatannya, ketiganya dijerat pasal pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Menyamar sebagai petugas PLN untuk mempermudah melancarkan aksi hukumannya. Lalu uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu salah satu tersangka itu atas nama N pernah menjadi teknisi PLN. Lalu 2 tersangka lainnya yaitu sebagai tukang. Berikutnya kita ke mancanegara pemirsa. Debu perang diangkat pelan-pelan, narasi kemanusiaan ditinggal ke lokasi di mana warga kota pesisir Katia Lamar di Venezuela mulai membersihkan puing-puing dari rumah mereka setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan. Ini apa yang terjadi dengan dunia ini ya. Kita lihat ini apartemen hancur bukan karena bencana alam, tapi hancurnya apartemen, dinding runtuh, lubang di lantai, barang-barang hangus. Bukan karena bencana alam, bukan karena kecelakaan, ini akibat serangan militer Amerika Serikat 3 Januari lalu. Petugas dan warga membersihkan puing-puing yang berserakan. Dampak penyerangan tidak hanya merusak bangunan, tapi juga jelas warga Venezuela trauma. Mereka ini mengecam semuanya ya, tindakan Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap presiden mereka kala itu, Nicolas Maduro, bersama istrinya Cilia Flores. 5 cerita, 5 wajah kekuasaan pemirsa. Kita lihat tadi dari Venezuela, sebelumnya kita lihat juga bagaimana dari pertandingan sepak bola. Semuanya berujung pada satu hal, bahwa kebenaran, keadilan di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah tentang kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang mengubah arah. Satu hal yang pasti, semoga Indonesia semakin sejahtera di 2026 ini. Sampai jumpa.